Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami mahasiswa dari SPKIP Taman Siswa Bima, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Kami akan membuat video tentang kampanye anti korupsi. Tonton sampai habis ya guys. Cekidot. Salam satu cipta perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam untuk pemuda-pemuda yang telah dilahirkan di bangsa ini. Lagi dan lagi kasus korupsi telah terdengar di tengah-tengah kita, telah terdengar di telinga kita. Wahai kalian para pemuda Indonesia, sadarlah bahwasannya apa yang dilakukan oleh koruptor itu tidak baik. Koruptor adalah sampah, koruptor adalah pengkhianat, koruptor adalah kejahatan. Dengan seenaknya mereka, dengan senang-senangnya mereka mengambil haknya rakyat jelata tanpa memikirkan apa yang kita rasakan sekarang ini juga. Saudara-saudara sekalian, saya di sini ingin menegaskan bahwasannya koruptor itu harus dimusnahkan di muka bumi ini. Bahwasannya koruptor harus dihukum mati di bangsa ini. Maka dari itu saya menegaskan kepada pemerintah juga untuk bersifat tegas untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang ada di bangsa ini. Coba Anda lihat ke bawah. Lihatlah rakyat jelata. Tanpa mereka bekerja banting tulang, pontang-panting, tanpa memikirkan apa yang dia rasakan sekarang ini. Mereka bekerja banting tulang untuk keluarganya. Tapi apa yang dilakukan oleh para pejabat itu? Apa yang dilakukan oleh aparat-aparat itu? Apa mereka mempunyai hati nurani? Apa mereka mempunyai hati yang tulus? Dengan raut muka, raut wajah yang tanpa dosa itu, mereka mengambil hak-hak rakyat jelata. Tapi apa? Wahai para kalian sampah, wahai kalian para pengkhianat, wahai kalian para penjahat di bangsa ini, sadarlah bahwasannya apa yang kalian lakukan di bangsa ini sungguh terlalu, akan berisiko tinggi terhadap bangsa ini ke depannya. Wahai para mahasiswa yang turun di jalan, wahai para pemuda Indonesia, wahai para pahlawan Indonesia, mari kita satukan tekad, satukan raga, satukan hati. Mari bersama-sama menegakkan keadilan di bangsa ini. Mengingat kita harus menyatakan kebenaran tanpa membenarkan kenyataan. Dan saya pribadi menyatakan perang terhadap koruptor. Korupsi di negara ini telah merugikan negara kita hingga ribuan triliun. Korupsi adalah virus ganas yang akan menumbangkan bangsa kita yang besar ini. Para pejabat negara kita sudah buta akan penderitaan rakyat. Mereka sudah tuli akan tangisan rakyat yang kesusahan. Mereka sudah bisu, tak mampu lagi menyuarakan keadilan. Kawan-kawanku semua, jangan lagi kita gentar berdiri di barisan paling depan untuk melawan korupsi di negeri ini. Sudah terlalu lama virus korupsi ini melanda bangsa kita. Sudah terlalu banyak rakyat yang sengsara karena pencurian besar-besaran yang uang negara ini. Bawah. Langsung mana? 1, 2, 3. Nasib bangsa ini bukan lagi di tangan presiden, bukan lagi di tangan wakil rakyat. Ya, pejabat korupsi lagi. Kenapa Riam?
Ini loh para pejabat yang melakukan korupsi sampai ratusan triliun. Biasa susah mah, kalau nggak korupsi nggak ketolong ini negara. Emangnya negara ini milik nenek moyang mereka apa? Dengan seenaknya melakukan hal yang gak adil bagi para negara bangsa ini. Hal yang mengandung kebusukan, keburukan, dan ketidakjujuran seperti itu harus dimusnahkan di muka bumi ini. Harus itu, mereka seenaknya melakukan korupsi tanpa berpikir warga negara kita akan miskin jika para pejabat-pejabat melakukan korupsi yang terus-menerus. Kasihan ya para rakyat yang menderita hanya karena ulah koruptor yang tidak bertanggung jawab. Iya, kita juga sebagai generasi masa depan bangsa harus bertindak tegas kepada aparat penegak hukum supaya para koruptor dapat diadili dengan keadilan yang setimpal. Betul itu. Korupsi lagi. Di medsos seliweran tentang kasus-kasus korupsi. Di mana di korupsi bukan hanya 100-200 juta saja, tetapi bahkan sampai triliunan. Saudara-saudariku, di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Membiarkan mereka korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan membiarkan proses berlangsungnya kemiskinan semakin melaju. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki iptek yang maju, tapi bangsa yang memiliki budaya malu. Malu akan merampas hak milik orang lain. Hei para koruptor, go to hell! Hei masyarakat Indonesia, lihatlah jalanan yang rusak ini. Jalanan ini rusak juga merupakan salah satu dampak dari para koruptor yang telah menyalahgunakan dana anggaran pembangunan jalan di Indonesia. Coba kalian bayangkan jika para koruptor tidak menyalahkan anggaran tersebut, pasti pembangunan jalan di Indonesia ini akan baik-baik saja. Lalu, apakah kalian akan membiarkan para koruptor itu hidup dengan tenang? Dan apakah kalian akan membiarkan para koruptor itu menikmati uang rakyat secara terus-menerus? Tidak, bukan? Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa menyatakan tidak untuk korupsi. Saudari-saudari sekalian, membahas korupsi tidak pernah akan ada habisnya jika para pejabat dan para pemerintah hanya membuat strategi. Bahkan di setiap pertemuan yang mereka adakan pun, alih-alih mereka akan membahas tentang para korupsi yang telah mereka basmi, mereka hanya terus membahas tentang strategi-strategi dan terus tentang strategi yang mereka susun. Bahkan kita tidak tahu kapan strategi itu akan berhasil mereka lakukan. Dan sudah beberapa tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya, belum pernah ada sampai sekarang para korupsi atau koruptor yang mereka basmi. Jadi mari kita basmi para koruptor dan para tikus-tikus berdasi itu. Terima kasih telah menonton video singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no corruption! Kecam keras korupsi.